kajian ilmiah. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para muslim rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji di mana saja Anda berada, alhamdulillah tidak bosan kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah berikan, dan tak lupa kita ucapkan selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, para pemirsa dan para pendengar sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan pembahasan fikih muamalah dan kita akan masuki pembahasan baru, yaitu pembahasan as-sabaqu atau al-musabaqah, yaitu perlombaan, ya. Secara istilah as-sabaqu atau al-musabaqah maknanya adalah bulughul ghayati qabla ghairihi, yaitu mendahului untuk sampai ke tujuan sebelum orang lain. Nah, ini kita sebut juga dengan perlombaan. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, bentuk muamalah seperti ini, yaitu perlombaan atau al-musabaqah, ini istilah yang populer di Indonesia, ya, daripada istilah as-sabaqu, ya, al-musabaqah. Nah, ini dibolehkan, ya, dan terkadang juga bisa jadi dianjurkan, itu sesuai dengan niat dan tujuan, ya. Sementara ada istilah namanya as-sabaq, ya, ada istilah as-sabaqu, ada istilah as-sabaqu, ya. As-sabaqu itu sama dengan al-musabaqah, ya, yaitu perlombaannya, ya. Adapun as-sabaqu yaitu sejumlah harta atau uang yang disetorkan, ya, atau diberikan kepada orang yang melakukan perlombaan tersebut. Demikian, ya. Jadi as-sabaqu maknanya bisa jadi adalah reward, ya, reward atau pemberian harta kepada orang yang berlomba tersebut. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya, hikmah disyariatkannya musabaqah, ya, atau perlombaan ini, ya, ini bahwasanya bentuk-bentuk perlombaan seperti ini yang dia merupakan, ya, salah satu bentuk di dalam, ya, fikih muamalah, ya,
yang dibahas dalam fikih muamalah. Ini termasuk kebaikan Islam, dan keduanya memang disyariatkan, ya, dikarenakan ya di dalam hal ini, yaitu perlombaan, demikian pula ya pergulat atau bergulat begitu ya. Nah, ini dibolehkan ya, dan ini bahkan disyariatkan karena di dalamnya ini ada latihan ya. Latihan yang terkait dengan kesatriaan ya, atau persiapan perang ya. Nah, ini sangat diperlukan untuk memperkuat fisik ya dalam peperangan ya, juga melatih kesabaran ya, keuletan ya, dan ada persiapan ya fisik untuk menghadapi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Jenis-jenis dari perlombaan ini bisa jadi perlombaan ini adalah perlombaan ya dengan memanah ya, atau perlombaan dengan senjata ya, senjata-senjata yang digunakan dalam peperangan. Nah, ini dilakukan ya latihan-latihan, kemudian dilakukan juga kemudian perlombaan dalam hal ini. Bisa juga perlombaan ini diberlakukan ketangkasan di dalam menunggangi kendaraan ya, menunggangi kendaraan ya, seperti contohnya kuda, unta, atau yang semisalnya. Bisa juga ya perlombaan ini berlaku antara pertarungan antara satu ya dengan yang lainnya. Nah, seperti itu. Namun tentunya tanpa diiringi dengan melukai, mendolimi, dan semisalnya ya. Ini bentuk-bentuk perlombaan. Jadi perlombaan bisa dari sisi ketangkasan di dalam menggunakan senjata, bisa juga perlombaan ketangkasan di dalam mengendarai kendaraan perang, begitu juga ya ketangkasan di dalam mengalahkan ya fisik musuh ya, yaitu perorangan, seperti itu. Syarat-syarat keabsahan dari perlombaan ini, para muslim rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa. Yang pertama adalah ya kendaraan atau alat yang dijadikan sebagai latihan ketangkasan ini dari jenis yang sama ya. Tentunya kalau dari jenis yang berbeda ini sulit ya, karena bisa jadi ya sebahagian orang ini ahli atau tangkas dalam satu bidang, namun tidak yang lainnya. Begitu juga yang lainnya ini tangkas dalam bidang yang lain, seperti itu. Sehingga untuk mengukur kemenangan atau siapa yang akan menang dalam hal ini, nah ini mungkin kesulitan ya, dan standar memilih pemenangnya, seperti itu. Baik, para muslim rahimani wa rahimakumullah, berikutnya adalah syarat keabsahan dari perlombaan yang disyariatkan ya adalah adanya pembatasan jarak, demikian pula jarak, demikian pula sasaran ya, sasaran dari kalau dia menggunakan alat ya sasaran seperti memanah, maka ini harus ada pembatasan jaraknya, demikian. Kemudian yang ketiga ya, kompensasi atau rewardnya ini harus jelas dan dia mubah ya, boleh, satu yang boleh, demikian. Kemudian syarat berikutnya adalah harusnya adanya penentuan dari alat atau orang yang akan melakukan perlombaan tersebut ya, seperti itu. Baik, nah ini
syarat-syarat dari musabaqah atau syarat-syarat dari perlombaan yang tentunya ini perlombaan yang syar'i, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan bahas hukum tentang ya musara'ah. Musara'ah ini adalah gulat, ya. Begitu juga ya kemampuan dalam menjatuhkan lawan, ya, dalam pergulatan tersebut. Nah, dibolehkan ya adu kekuatan, ya, seperti gulat, atau adu kemampuan seperti berenang, ya, atau segala hal yang bisa menguatkan badan, ya, menguatkan fisik, ya. Karena itu akan membangkitkan ya kesabaran, demikian pula keuletan, ya. Tentunya hal ini dengan syarat apabila tidak melalaikan dari perkara yang wajib atau yang lebih penting daripada hal tersebut. Atau dengan syarat ya tidak melakukan sebuah hal yang terlarang, ya, atau yang membahayakan jiwa. Nah, tentunya ya ini dijauhi, ya. Baik. Seperti itu. Nah, ini hukum dari beberapa jenis ya, perlombaan, ya, atau kita katakan beberapa jenis kegiatan yang ini bisa menyehatkan tubuh, ya, melatih fisik, begitu juga melatih kesabaran. Baik, dengan syarat tentunya tadi pertama adalah tidak melalaikan dari kewajiban atau yang lebih penting dari itu, kemudian adalah dengan syarat dia tidak membahayakan jiwa, demikian pula tidak melakukan perkara yang diharamkan. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun pertandingan-pertandingan yang sifatnya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, seperti contohnya ya adanya judi, ya. Demikian pula adanya menzalimi. Judi contohnya seperti pertandingan seperti contohnya ketangkasan atau kecepatan dalam berkuda, ya, seperti itu. Demikian pula contohnya pertandingan seperti contohnya pertandingan yang mengandung kezaliman seperti tinju, ya, yang ini betul-betul ya menzalimi satu dengan yang lainnya, ya. Atau contohnya ya olahraga yang pada asalnya seperti olahraga berlari. Nah, ini termasuk yang dianjurkan, hanya saja di sana membuka aurat, bahkan yang menjadi peserta dari lomba lari tersebut, ya, ini adalah para wanita yang terkadang menampakkan aurat mereka. Maka yang seperti ini tentunya terlarang, ya. Ini terlarang. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, demikian pula perlombaan-perlombaan yang sifatnya melibatkan hewan-hewan, ya, seperti contohnya pertarungan antara hewan seperti ayam, ya, itu adu ayam, ya. Atau hewan-hewan yang lain yang ini saling diadu. Ya, tentunya ini bentuk kedzaliman, ya, ini bentuk kedzaliman. Ini tidak boleh dilakukan. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah. Atau menjadikan sebahagian makhluk hidup seperti hewan-hewan ini dijadikan sebagai sasaran dari panahan, tembakan dan semisalnya. Ya, hanya untuk kesenangan seperti ini saja. Contoh perlombaan di dalam ya menjatuhkan burung yang contohnya ada di sekitar di sekitar mereka, ya. Walaupun ini ada ketangkasan dari sisi membidik, ya, dan melumpuhkan,
Namun di sini ada bentuk kezaliman, ya, bentuk kezaliman, ya, dan melampaui batas, ya, menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran tembak atau sasaran panah. Ya, ini maka diharamkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah tabaraka wa taala berfirman dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, ya, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi. Demikian, ya. Demikian pula segala bentuk perlombaan yang ini menghantarkan kepada bahaya, maka ini dilarang berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berinfaklah di jalan Allah dan janganlah kalian campakkan diri kalian ke dalam kebinasaan, kepada kebinasaan. Dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Demikian, ya. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Apa hukum, ya, mengambil iwad, yaitu pembayaran di dalam perlombaan-perlombaan seperti ini? Maka ini ada 3 keadaannya. Yang pertama adalah, ya, perlombaan, ya, di dalam unta, begitu juga kuda, memanah, yang perlombaan-perlombaan ini, ya, ini membantu untuk jihad fisabilillah, maka perlombaan dengan mengambil pembayaran di sini, maka dia dibolehkan berdasarkan firman Allah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan hadis ini dalam Sunan Abu Daud dan Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la sabaqa illa fi naslin au khuffin au hafirin, ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la sabaqa, tidak ada sabak. Sabak tadi adalah yaitu pembayaran, ya, harta pembayaran di dalam perlombaan, ya. Tidak ada atau tidak boleh ada, ya, pembayaran dalam perlombaan kecuali itu pada nasrin. Nasrin itu yaitu dalam kegiatan memanah, au khuffin, atau khuffin artinya kuda, berpacu kuda, kemudian au hafirin, ya, atau berlari. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga, ya, boleh untuk melakukan perlombaan di dalam ilmu syar'i, ya, atau memberikan ya, reward, ya, dalam perlombaan tersebut. Dikarenakan di sini, ya, di dalamnya terdapat hal yang bisa memberikan manfaat kepada Islam dan umat Islam, dan ini bisa menghasilkan ilmu. Demikian, dan memotivasi, ya, bagi orang yang menghafal ilmu, ya, kemudian menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Nah ini, jadi ini motivasi dari diadakannya perlombaan ilmu syar'i, ya, sekaligus memberikan reward, ya, atas pemenangnya. Demikian para muslim rahimani rahimakumullah. Karena manfaatnya itu kembali kepada Islam dan kaum muslimin, ya, menghasilkan ilmu, memberikan motivasi kepada
orang-orang yang berkutat di dunia ilmu, baik itu menghafal, kemudian menuntutnya dan mengajarkannya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian ya mengambil pembayaran ya dalam perlombaan, ini keadaan yang kedua ya, yang diharamkan dan tidak boleh tentunya adalah dalam segala bentuk hal yang diharamkan, seperti contohnya adalah ya bermain catur, ya judi, ya begitu juga dadu dan yang semisalnya. Maka perlombaan-perlombaan dalam hal ini adalah terlarang dan tidak boleh juga mengambil pembayaran dalam hal ini. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Kemudian jenis yang ketiga ya, atau keadaan yang ketiga ya, terkait dengan hukum mengambil pembayaran ya dalam perlombaan. Yang ketiga adalah ya boleh untuk boleh sebuah perlombaan tersebut dia tanpa adanya pembayaran ya, atau mengambil pembayaran, dan tidak boleh dengan adanya ya pembayaran ya. Nah, seperti perlombaan-perlombaan ya yang ini adalah pada umumnya dan pada asalnya ya. Seperti perlombaan, contohnya perlombaan siapa yang tercepat ya, begitu juga perlombaan dalam mengayuh sampan ya, perlombaan di dalam gulat, demikian. Yang di sini terdapat manfaat. Ya. Boleh untuk memberi orang yang menang tersebut ya hadiah atau reward ya sebagai motivasi baginya ya, seperti itu. Demikian ya. Baik, nah ini hal-hal yang dijadikan atau rincian di dalam pengambilan pembayaran. Kita ulangi untuk kita bisa simpulkan. Hukum mengambil pembayaran di dalam perlombaan, maka ini ada 3 bentuknya. Yang pertama adalah boleh sama sekali secara mutlak untuk mengambil pembayaran tersebut ya. Itu adalah dalam perlombaan seperti yang disebutkan di dalam dalil, yaitu seperti perlombaan memanah, perlombaan berlari, demikian pula perlombaan ya kuda, seperti itu. Maka di sini boleh untuk mengambil pembayaran. Kemudian yang kedua ya, itu tidak boleh sama sekali ya untuk mengambil ya pembayaran, atau tidak boleh juga dengan pembayaran. Baik bayar atau tidak bayar, tetap saja perlombaan seperti ini tidak dibolehkan, yaitu setiap perlombaan-perlombaan yang dia diharamkan ya, perlombaan atau kegiatan-kegiatan yang diharamkan. Seperti contohnya adalah ya lomba menang catur ya, seperti kita katakan juga dadu ya, judi dan semisalnya. Maka ini ya, baik itu adanya mengambil pembayaran atau tidak ada mengambil pembayaran, maka ini diharamkan ya. Kemudian yang ketiga ya, jenis atau kondisi yang ketiga adalah ya, boleh untuk ya boleh dengan cara tidak mengambil pembayaran, namun tidak boleh bila dia dengan mengambil pembayaran, seperti itu. Mengapa? Kalau dia mengambil pembayaran, maka ini jatuh kepada judi ya. Nah, ini seperti contohnya perlombaan selain yang kita sebutkan tadi ya, seperti itu. Yang hukum asalnya dia adalah boleh-boleh saja, tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada anjuran ya pada asalnya ya, tidak ada anjuran pada asalnya. Ya. Maka yang seperti ini ya, ini hukum asalnya adalah ya boleh, asalkan tanpa adanya
pembayaran. Nah, kalau dia dengan ada pembayaran, maka ini bisa jatuh ke dalam judi. Demikian. Wallahu ta'ala alam. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Siapakah pihak yang akan membayarkan ya pembayaran tersebut? Maka boleh ya yang melakukan pembayaran tersebut ya untuk dijadikan sebagai rewardnya adalah atau piala hadiah begitu ya adalah pemerintah ya pemerintah atau wakil dari pemerintah ya atau pihak lain ya pihak ketiga. Yang jelas mungkin lebih mudahnya adalah pihak ketiga, baik itu dia pemerintah atau dia pribadi-pribadi seperti perusahaan. Adapun perusahaan maka diperhatikan ya perusahaan yang memberikan hadiah ini. Ya, jika dia perusahaan yang menghasilkan produk-produk atau jasa yang haram maka tidak boleh ya diikutsertakan. Mengapa? Dikarenakan biasanya ya ini pada umumnya perusahaan-perusahaan ini ingin melakukan promosi karena ini adalah bagian dari promosi mereka. Demikian ya. Seperti perusahaan rokok contohnya, ya perusahaan-perusahaan ya minuman keras ya maka jangan dilibatkan sebagai pihak ketiga yang akan memberikan hadiah ya atau menanggung hadiah tersebut. Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Boleh juga ya pihak yang menanggung hadiah tersebut ya ini adalah sebahagian dari para peserta perlombaan. Tapi sebahagian ya, tidak semua ya. Adapun ya para peserta, seluruh para peserta ini diambil ya pembayaran dari mereka ya, maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena ini akan jatuh kepada sebuah akad perjudian, ya. Akad perjudian. Demikian. Ya. Dan ini akan ya bisa menyebabkan munculnya permusuhan. Demikian, ya. Nah, tentunya bila semua peserta dikenakan biaya, ya, kemudian hadiah ini akan diambil dari biaya yang dibayarkan oleh para peserta tersebut, ya, dan sisanya mungkin barangkali akan dijadikan sebagai biaya operasional dalam perlombaan, ya, maka ya keterlibatan peserta di dalam pembayaran tersebut ini seperti judi, ya. Bila kita melihat ya skema judi, maka judi seperti itu, ya, para peserta semuanya menyetorkan sebagian hartanya, ya, kemudian ketika dia menang, ya, atau salah satu dari mereka menang, maka dia mengambil keseluruhan ya harta tersebut. Nah, maka ini mirip seperti itu, ya. Oleh karenanya tidak boleh para peserta mereka menyetorkan uang, atau kita katakan tidak boleh semua peserta menyetorkan uang. Adapun sebahagian peserta yang menyetorkan uang, ya, nah, bahkan mengatakan ini sebagai hadiah nanti bagi yang pemenang, maka ini dibolehkan, ya, maka ini dibolehkan. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Baik, ini judi, ya, apabila dia melibatkan semua para peserta untuk menyetorkan ya pembayaran tersebut, ya. Adapun apabila sebahagian peserta atau pihak lainnya, pihak ketiga yang menanggung ya semua biaya termasuk diantaranya ya, hadiah-hadiah, maka yang seperti ini dibolehkan, ya. Wallahu ta'ala alam. Baik, tentunya hukum dari judi itu apa? Itu judi yaitu setiap muamalah harta, yaitu interaksi
dalam urusan harta antara satu manusia dengan manusia yang lainnya, yang dengannya ini akan didapatkan ya kerugian sekaligus ya keuntungan, ya. Tentunya pihak yang menang ini akan mengalami keuntungan, adapun pihak yang dia kalah akan mengalami kerugian. Demikian. Dan ini tentunya tanpa ada usaha, ya. Inilah dia disebut dengan judi. Apa hukumnya? Tentunya haram, ya. Haram. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 90 dan 91, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddakum 'an dzikrillahi wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Allah berfirman yang artinya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya khamr, ya, minuman keras, maisir, judi, al-ansab, ya, berhala-berhala, wal azlam, ya, anak-anak panah yang dijadikan sebagai alat mengundi nasib, ya, maka itu adalah rijsun, hal buruk dari ya amal syaitan, maka jauhilah ia agar kalian beruntung. Sesungguhnya syaitan hanyalah menginginkan agar dia ya memberlakukan di tengah-tengah kalian permusuhan dan kebencian dalam perkara minuman keras tersebut dan judi, dan agar dia menghalangi kalian dari mengingat Allah dan dari salat. Maka apakah kalian mau berhenti? Demikian. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan haramnya judi. Ya, judi ini merupakan salah satu cara yang dengannya ya syaitan ini akan memunculkan permusuhan dan kebencian seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga bermain dengan dadu, ya, dadu yang semisal itu adalah catur, ya, dadu dan catur, ya. Berdasarkan hadis dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man la'iba bin nardi syir faka'annama sabagha yadahu fi lahmi khinzirin wa damihi, akhrajahu Muslim. Dari Buraidah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang bermain dadu ya, atau bermain catur yang mirip seperti itu, kotak-kotak, ya, maka seolah-olah dia mencelupkan tangannya ke dalam daging babi dan ke dalam darahnya, ya. Mencelupkan tangannya ke daging babi dan mencelupkan tangannya ke darahnya. Demikian. Nah, ini menunjukkan ya haramnya perkara tersebut. Hadis riwayat Muslim. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah, semua bentuk perlombaan, ya, bentuk perlombaan apabila ya terlepas dari kezaliman, riba, perjudian dan memakan ya harta manusia dengan cara yang batil, ya. Begitu juga para peserta perlombaan itu, ya, bisa jadi dia menang atau dia tidak mengalami kerugian. Ya. Artinya kalau dia kalah maka tidak ada yang rugi. Kalau dia menang maka dia mendapatkan hadiah, maka ini boleh. Ya. Ya, tentunya dengan syarat adanya maslahat, adanya manfaat, demikian, ya. Dan tidak mengandung kemudaratan seperti itu. Maka ya semua bentuk perlombaan-perlombaan, ya, maka ini dibolehkan seperti itu, ya, dibolehkan. Segala bentuk perlombaan maka dibolehkan, ya. Kita ulangi, segala bentuk perlombaan yang dia tidak mengandung kezaliman, memudaratkan satu dengan yang lainnya, juga tidak mengandung riba, tidak juga mengandung jahalah, gharar, ketidakjelasan, tidak mengandung judi, tidak memakan harta orang lain dengan cara batil, ya. Kemudian ya tidak merugikan pihak lain,
ya, bagi yang kalah, pihak yang kalah tidak mengalami kerugian seperti itu. Mengapa? Karena contohnya karena pihak yang lain yang kalah ini tidak menyetorkan apapun, ya, seperti itu. Ya. Tidak ada masalah madaratnya, bahkan yang ada hanya maslahatnya dan manfaatnya, ya. Maka semua bentuk, ya, perlombaan ini diperbolehkan. Ya, seperti itu. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Adapun, ya, apabila dalam perlombaan tersebut ternyata, ya, pihak yang kalah, maka ini mengalami kerugian. Kenapa? Karena dia menyetorkan sebagian, dia menyetorkan dana, ya, dalam perlombaan tersebut, ya, seperti itu. Maka di sini, ya, tidak boleh, karena ini, ya, mengandung judi. Demikian, ini mengandung judi dan ini merupakan bentuk memakan harta orang lain dengan cara batil. Baik para muslim rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, ya, hukum bermain, ya, hukum bermain dengan hal berikut, ya, yaitu para peserta, ya, permainan bentuk seperti ini, permainan atau perlombaan seperti ini, ya, yaitu sekelompok orang, ya, menyetorkan sebahagian uangnya atau dananya, ya, dari setiap peserta yang ikut ketika itu, agar nantinya dia mendapatkan bahagian yang besar, ya. Dan setiap orang peserta tersebut, ya, itu dia memberikan satu nomor, ya. Kemudian nomor tersebut diundi, maka apabila keluar nomornya, maka dia mendapatkan harta itu. Ya, ini seperti judi, ya. Ya. Seperti ini termasuk adalah judi, ya. Yang mirip-mirip seperti ini, yaitu peserta, ya, semua peserta itu menyetorkan sebahagian dananya, ya, atau uangnya. Kemudian bila menang salah satu peserta, maka dia mengambil semua harta yang dikumpulkan tersebut, maka ini termasuk judi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Walaupun permainan-permainan yang mungkin sepele, seperti contoh ini, ya, ini perlunya kita mengajarkan kepada anak-anak untuk tidak bermain seperti ini. Kita dapatkan permainan anak-anak, ya, ini mengajarkan kepada judi. Contoh main kelereng, ya, dalam permainan kelereng. Para anak-anak yang bermain kelereng ini, kita katakan ada sekitar 5 anak, ya, yang bermain kelereng. Lantas masing-masing anak meletakkan 2 kelereng di satu tempat, ya, masing-masing kelereng dikumpulkan pada satu tempat masing-masing anak tersebut, ya. Lalu dibuat kotak di tanah yang ditulis, ya, seperti itu. Diletakkan, ya, ini seperti aset modal dia. Masing-masing anak memberikan modal 2 kelereng. Demikian, ya, seperti itu. Diletakkan di satu tempat dikumpulkan, ya, dengan cara dibuat bulatan atau bentuk kotak yang tertulis di tanah seperti itu, ya. Nah, siapa yang berhasil untuk mengeluarkan kelereng tersebut salah satunya, lalu dengan itu nanti dia bisa memburu, ya, kelereng-kelereng yang sedang dimainkan oleh peserta yang lainnya, maka ketika itu dia menjadi pemenang. Seperti itu, ya. Demikian. Nah, ini bentuk judi. Dan ini mengajarkan judi kepada anak-anak. Oleh karenanya, ya, bagi orang tua coba ini dilarang, ya. Seperti juga gambar, ya, gambar permainan anak-anak, ya,
ada gambar-gambar kecil ya seukuran barangkali seukuran kartu ya, seukuran kartu ya. Yang ini ada gambar mainan-mainan ya, seperti barangkali boneka atau gambar-gambar kartun dan semisalnya ya. Dikumpulkan banyak, kemudian mereka memberikan atau menyetorkan modal sekian ya, sekian, atau tidak demikian ya, dengan cara contohnya ya, gambar tersebut ada gambar bagian depan, yaitu dia bagian yang ada foto dan gambar kartunya, kemudian yang belakang itu dia bentuknya polos demikian, lalu ditepukkan satu anak dengan yang lainnya. Maka apabila muncul keluar ya gambar si anak tersebut yang keluar gambar kartunnya, sementara anak yang lain mungkin dia keluar sisi polosnya ya, maka yang keluar gambar kartunnya ini maka dia menang, kemudian meminta kepada ya lawan mainnya ini untuk membayar sekian. Nah, ini bentuk judi ya, atau yang semisalnya. Baik ya. Nah, ini bukan sebaiknya bahkan ya, harus wajib orang tua melarang permainan seperti ini, karena ini bentuk latihan kepada judi ya, latihan kepada judi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi ya, untuk penyampaian materi permainan seperti ini ya, perlombaan-perlombaan. Nah, ini ya semuanya kita mengambil perhatian ya, lebih-lebih orang tua ya, atau wali dari anak-anak yang diamanahkan kepada kita ya, untuk perhatian ya kepada permainan anak-anak yang terkadang kita dapatkan permainan mereka ini itu mengandung judi. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita akan masuki sesi soal jawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bila uang pendaftaran digunakan untuk kebutuhan kegiatan lainnya seperti persiapan kompetisi dan lainnya, sedangkan hadiah atau uang berupa uang atau barang hadiahnya itu tidak diambil dari biaya pendaftaran, apakah termasuk judi? Demikian. Baik, untuk yang seperti ini ya, saya ulangi ya kasusnya supaya nanti jelas ya bagi para pemirsa dan para pendengar sekalian. Kasusnya adalah ya, ada sebuah perlombaan, tentunya perlombaan ini perlombaan yang boleh ya, kita katakan boleh ya, perlombaan yang boleh tentunya ya. Para peserta semuanya dikenakan biaya pendaftaran ya, ini setoran tadi kita katakan, itulah al-iwad ya, pembayaran tadi dalam bahasa fikihnya al-iwad itu pembayaran dikenakan mereka ya. Hanya saja pembayaran ini yang semua dari peserta itu sama, namun itu habis digunakan untuk biaya operasional pengadaan ya perlombaan tersebut, itu habis, tidak tersisa ya. Nah, seperti contohnya akomodasi barangkali ya, untuk makan peserta juga ya, begitu juga barangkali untuk panitia ya. Adapun hadiah maka ini diambil dari pihak ketiga ya, dari pihak ketiga ya, dari pihak ketiga, bukan dari peserta ya. Bisa jadi adalah dari pihak ketiga yang lain, bukan panitia. Bagaimana bila dari panitia? Maka apabila dari panitia, maka kita lihat apakah dari panitia ini ya, ini adalah sisa dari setiap
perlombaan yang mereka, event-event yang mereka lakukan, ya. Kalau event-event yang mereka lakukan berarti ada sisa. Kalau ada sisa maka ini seperti ya mengambil dari para peserta, walaupun tercampur mungkin dengan peserta yang lain. Maka yang seperti ini bisa jatuh kepada judi. Namun apabila diambil hadiah-hadiah tersebut baik uang maupun barang, ya ini diambil dari pihak ketiga, pihak lain, pihak sponsor, ya, atau perorangan, ya, sponsornya baik itu perusahaan atau lembaga atau perorangan, maka ini dibolehkan, dan itu bukan termasuk judi. Demikian. Begitu juga tadi kita sebutkan, apabila hadiah itu ditanggung oleh sebagian peserta, tidak semua, sebagian peserta, ya. Ya. Sebagian peserta, maka ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Contoh, satu pihak peserta mengatakan, bila satu peserta mengatakan, karena dia mungkin orang yang cukup mampu dan mapan, mengatakan apabila di antara para peserta yang ada ini bisa mengalahkan saya, maka saya akan berikan hadiah seperti ini, demikian disebutkan, maka ini boleh, tidak masalah, dan ini bukan termasuk judi, ya. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun kita katakan ya biaya pendaftaran yang dikenakan kepada para peserta, maka ini kembali kepada para peserta itu sebahagiannya, dan kembali kepada pengadaan fasilitas perlombaan yang ada itu, ya, seperti mungkin penyewaan tempat, ya, begitu juga barangkali sebagian petugas dari perlombaan tersebut yang harus dibiayai, maka ini tidak masalah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian. Baik, ini ada pertanyaan, ya, ada pertanyaan di luar tema, yaitu terkait dengan Bismillah, Ustadz, apa perbedaan khutbah Idul Fitri dengan Idul Adha? Baik, perbedaan khutbah Idul Fitri dengan Idul Adha adalah, pertama, khutbah Idul Fitri itu di hari raya Idul Fitri, ya. Adapun khutbah di Idul Adha maka di hari raya Idul Adha, berbeda waktu, ya. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah, ya, dianjurkan untuk pelaksanaan, ya, sholat dan khutbah di hari Idul Fitri itu dianjurkan untuk ditunda. Ini menurut sebagian ulama, ya, agar berpeluang bagi para kaum muslimin untuk bisa membayarkan zakatnya bagi mereka yang mungkin telat untuk membayar zakatnya, zakat fitri tentunya, ya. Adapun, ya, khutbah Idul Adha, ya, dan pelaksanaan sholat Idul Adha ini dianjurkan untuk dipercepat, ya, untuk dipercepat lebih cepat. Mengapa? Dikarenakan, ya, ada hikmahnya agar berpeluang, ya, menyegerakan penyembelihan hewan kurban seperti itu, ya, agar berpeluang cepat untuk menyelesaikan penyembelihan kurban seperti itu, ya. Lalu bisa segera nanti memakan dari hewan kurban tersebut seperti itu. Ini perbedaannya yang bisa saya sebutkan. Wallahu ta'ala a'lam.
Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, puasa hari apa saja yang bisa dilaksanakan menjelang Idul Adha? Baik ya, nah ini pertanyaan bagus ya. Ini artinya pertanyaan yang luar biasa, di mana sang penanya ya punya keinginan untuk ya beribadah ya. Nah, perlu kita sampaikan bahwasanya ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya, ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyamil ashrati. Kata Nabi SAW, tidak ada ya hari-hari yang amal soleh di hari-hari tersebut itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal soleh yang dilakukan di hari-hari yang 10 ini, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 10-nya. Lalu ya, para sahabat bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walal jihadu ya Rasulullah, ya walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Ya. Tidak juga jihad di jalan Allah wahai Rasulullah. Maksudnya adalah tidak juga jihad fi sabilillah itu mengalahkan pahala-pahala ya di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu. Tidakkah jihad di jalan Allah itu juga bisa mengalahkan ya pahala-pahala dari amal soleh yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 itu? Kata Nabi SAW, ya, tidak juga ya jihad, walal jihadu fi sabilillah. Tidak juga jihad fi sabilillah itu bisa mengalahkan pahala-pahala amal yang dikerjakan di tanggal 1 sampai tanggal 10 tersebut, baik itu di siang hari atau di malam harinya. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' bidzalika min syai'. Kecuali seseorang yang dia keluar dengan membawa harta dan jiwanya, lalu dia ya tidak kembali dengan membawa sedikit pun darinya. Maksudnya dia mati syahid ya, dan habis hartanya, maka seperti ini memang tidak bisa dikalahkan. Namun apabila dia ya berperang dengan membawa jiwa dan hartanya ludes, namun dia masih hidup, kemudian dia pulang dengan membawa kemenangan, maka yang seperti ini adalah masih dikalahkan dengan amalan-amalan ya yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal ya 10 dari bulan Dzulhijjah. Termasuk amalan tersebut adalah puasa ya. Termasuk amalan tersebut adalah puasa. Berdasarkan hadis ya, hadis yang para ulama mereka berbeda pendapat tentang kesahihan hadis ini ya. Namun hadis ini hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala ya. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud ya, dari Hunaidah bin Khalid radhiyallahu anhu, dari istrinya, dari sebahagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a dzulhijjati wa yauma asyura wa salasata ayyamin min kulli syahrin wa awwal itsnaini min asy-syahri wal khamis. Disebutkan oleh sebagian istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mempuasai ya 9 Dzulhijjah, maksudnya adalah 9 hari dari bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9, demikian ya. Dan di hari Asyura, mempuasai hari Asyura, kemudian 3 hari setiap bulannya, dan awal hari Senin dari awal bulan atau dari setiap bulan, dan hari Kamis, demikian. Hadis yang sahih, riwayat Abu Daud dengan nomor urut hadis 2437, demikian ya.
Baik ya, para muslim rahimani warahmatullah. Andaikan ya katakanlah menurut ulama yang berpendapat bahwasanya hadis ini dhaif, maka kita katakan ya hadis yang kita sebutkan tadi itu hadis tentang keutamaan amal-amal soleh itu ya yang dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 10 ya dari bulan Dzulhijjah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang amal-amal yang lain. Ya, maka ini sudah cukup untuk mewakili hadis tersebut. Ya, demikian. Karena puasa termasuk amal soleh. Baik, ya. Apabila ini puasa yang bisa dilakukan di tanggal 1 sampai tanggal 9. Demikian. Namun jika mungkin kesulitan untuk berpuasa, ya, maka silahkan jangan tinggalkan bentuk. Jangan ini bukanlah larangan ya, namun ini bentuk namanya irsyad, yaitu apa? Arahan dan bimbingan ya. Jangan tinggalkan untuk puasa di hari Senin dan Kamisnya. Ya, Senin dan Kamisnya. Ya, Senin Kamis ya, kalau ketemu Senin Kamis atau ya ambil beberapa hari ya dari tanggal 1 sampai tanggal 9 tersebut untuk dipuasai. Demikian ya, Senin Kamisnya. Menurut hadis yang kita sebutkan tadi, hadis Abu Daud tadi, ya ini Rasulullah biasa mempuasai juga hari Senin dan hari Kamis seperti itu ya. Nah, apabila pun tidak mampu untuk berpuasa ya, maka jangan tinggalkan satu hari untuk dipuasai ya. Di antara tanggal 1 sampai tanggal 9 tersebut, yaitu puasa Arafah. Puasa di hari Arafah, yaitu satu hari sebelum Idul Adha, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Hadis dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Arafah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang berpuasa di hari Arafah. Maka ya Rasulullah SAW menjawab, ya yukaffiru sanatal madiyatal baqiyata. Puasa itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang ya akan datang, 2 tahun ya. Seperti itu. Wasuila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shaumi yaumi Asyura, dan Rasulullah pernah ditanya tentang puasa di hari Asyura, itu tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Maka Rasul mengatakan yukaffiru as-sanatal madiyah. Puasa itu menghapuskan dosa setahun yang lalu, demikian ya. Hadisnya sahih. Nah, karenanya ini jangan ditinggalkan. Sayang apabila ditinggalkan ya. Seperti itu. Baik. Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh pemilik rumah menjual rumah miliknya yang sedang disewakan dan penyewa telah mengetahui akan kondisi rumah tersebut akan dijual? Jazakallahu khairan Ustadz atas jawabannya. Baik, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bagi pemilik rumah untuk menjual rumah yang sedang disewa oleh orang lain, ya, dengan syarat tidak boleh merugikan penyewa. Ya, dengan syarat tidak boleh merugikan penyewa, demikian. Ya, maka harus disyaratkan kepada pembeli untuk bisa mengambil rumah tersebut atau mendiami atau mengambil kewenangan terhadap rumah itu setelah selesainya masa sewa, demikian. Dan ini harus dijelaskan kepada calon pembeli, calon konsumennya, pembeli dari rumah tersebut, bahwasanya kondisi rumah ini sedang disewa
ya dalam jangka waktu sekian maka akan selesai. Maka dengan harga sekian ya ini dijual, disepakati, kemudian harus disepakati juga ya rumah itu boleh untuk diambil alih kepada sang pembeli itu setelah sang penyewa itu selesai. Tidak boleh penyewa ini dirugikan ya. Maka apabila hendak mengambil rumah tersebut maka ini harus seizin dari penyewa ya. Karena sang penyewa ini ya dia punya hak untuk menggunakan rumah tersebut ya. Dan ini akad ya, akadnya lebih dahulu ada ketimbang akad jual beli ini. Namun sesungguhnya tidaklah saling tidaklah saling berbenturan akad satu dengan yang lainnya ini ya. Boleh ya, boleh untuk diberlakukan dengan syarat tadi kita katakan adalah sang ya penyewa diberikan hak untuk menyelesaikan ya menempati rumah tersebut di waktu yang telah disepakati, demikian. Dan ini harus disampaikan kepada calon pembeli ya oleh sang penjualnya, pemilik rumah tersebut ya. Jazakallahu khairan wa anta fajazakallahu khairan, demikian. Wallahu taala alam. Baik, ada pertanyaan dan ini pertanyaan terakhir yang kita bisa jawab untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan berkahnya untuk antum dan keluarga. Amin wa antum kadzalik. Ustadz, afwan, ana ingin bertanya, apakah nama Ibrahim Al-Hakim bagus untuk anak laki-laki? Ustadz, jazakallahu khairan. Oh, ini lain ini ya. Baik ya, kita akan jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di antara nama-nama yang baik adalah ya nama-nama yang diambil dari nama-nama para nabi ya. Makanya kita dapatkan ya sebahagian dari para ulama salaf kita itu memiliki nama-nama ya seperti para nabi ya. Seperti itu. Ini bagus. Ya contohnya tujuannya ya adalah untuk ya menjadi doa bagi sang anak tersebut ya agar memiliki akhlak-akhlak para nabi, demikian ya. Ini boleh. Seperti nama Ibrahim ya, Ibrahim ini bagus. Bahkan Nabi SAW pernah menamakan anak beliau dengan Ibrahim, demikian ya. Kemudian diberi nama Al-Hakim ya, Ibrahim Al-Hakim. Apakah nama Al-Hakim ini dibolehkan? Apabila ini hanya ingin menyebutkan tentang sifat dari Ibrahim ini, maka dibolehkan. Maksudnya adalah Ibrahim Al-Hakim adalah Ibrahim seorang yang dia bijaksana di dalam keputusannya, maka ini dibolehkan. Tapi yang tidak boleh adalah menyendirikan ya nama tersebut dengan contohnya Al-Hakim atau Al-Hakam ya, Al-Hakim ya, tanpa ada nama sebelumnya dan tanpa ada nama setelahnya, tidak ada ya. Kalau seperti ini maka tidak boleh, karena Al-Hakim itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun menyematkan Al-Hakim setelah nama yang dibolehkan, bahkan nama yang dianjurkan, maka ini dibolehkan ya. Contohnya seperti Luqmanul Hakim, Luqman Al-Hakim, yaitu Luqman ya seorang orang soleh ya. Ini pendapat yang mayoritas dari para ulama ahli tafsir bahwasanya ya Luqman itu adalah seorang hamba Allah yang soleh di zaman dahulu sebelum Nabi SAW, dan nama beliau dicantumkan Al-Hakim ya alaihi salam. Luqman Al-Hakim. Al-Hakim adalah gelar atau sifat dari Luqman ini. Maka dibolehkan juga
bila memberikan nama untuk anak ya dengan sebutan Ibrahim Al-Hakim, seperti itu. Ibrahim Al-Hakim. Yang Al-Hakim ini bukanlah nama Allah Subhanahu wa taala, tapi sifat dari nama sebelumnya itu. Ya, jadi ini doa orang tua ya untuk sang anak, bahwasanya sang anak tersebut mudah-mudahan beliau ini memiliki kesabaran seperti Nabi Ibrahim, ya, akhlak dan perangai seperti Nabi Ibrahim, ya, kemudian punya sifat Al-Hakim, yaitu bijaksana di dalam keputusan-keputusannya. Demikian. Nah, ini saya condong ya untuk bolehnya nama seperti ini, dan ini bagus insyaallah taala. Jazakallahu khairan wa anta fa jazakallahu khairan. Kita cukupkan ya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Tentunya kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dan kesalahan itu datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada para hadirin sekalian saya mohon maaf, para pemirsa dan para pendengar saya mohon dimaafkan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.